lagi Ole. Ore. Semua memang berteriak hore, hore, hore. Karena jam 5 rumah Uya telah tiba. Rumah Uya telah tiba. Hati pun gembira. Rumah Uya telah tiba. Rumah Uya telah tiba. Hore, hore, hore. Siapkan tajam bukumu. Kita ketemu bumi. Rumah Uya telah tiba. Rumah Uya telah tiba. Hatiku gembira. Belum kelihatan sama kamera. Udah. Ini kasus yang berikut ini nih ya, Coidar, Nanas, dan Umi. Ini tentang sebuah, itu sebenarnya double kasus sih ya. Ada seorang cewek yang kena teror, ya kan? Telur asin. Teror racing. Jadi pertama dia curiga cowoknya itu punya cewek lain kah, atau karena yang dia dengar katanya cowoknya ini lagi deketin mantannya lagi yang dia tidak ketahui wajah dan bentuknya. Padahal menurut dia semua mantan-mantan cowoknya ini dia tahu, fotonya dia tahu, cowoknya ngasih tahu, tapi untuk satu mantan yang ini cowoknya nggak pernah ngasih tahu dan dia sampai sekarang belum tahu wajahnya kayak apa. Cowoknya udah minta break berkali-kali dan dia ngerasa jangannya ada hubungan sama mantannya ini. Namun di satu sisi akhir-akhir dia sering menerima teror. Ya kan? Teror di depan rumahnya dicolet-colet. Dicolet-colet. Kan atut kok nyolet-colet ini. Dicoret-coret. Iya. Nah, kita akan undang saja si cewek yang kena teror itu. Mau kemana Coidar? Mau ambil dulu handphone. Tenang dulu, duduk aja di sini. Iya, makasih banyak Iya. juragan baik banget. Makasih banget. Apri. Kita berpisah sudah, biarkan ini semua berakhir. Sudah, kita memang tak harus Cantik banget Afrin, matanya biru kayak serigala ya. Oke, intinya kamu kan ada dua hal nih. Kamu keberatan sama cowok kamu yang selalu pengen ngajak break, betul? Betul. Sama satu lagi katanya ada gangguan, ada teror ya gitu ya? Iya mas. Apa coba ceritain? Jadi gini loh mas, saya kan waktu itu lagi ada masalah sama pacar saya. Oke. Nah, terus saya sering banget nemu surat kaleng, isinya tuh teror. Oke, terus isinya apa surat kalengnya? Isinya tuh gini, tolong jangan ganggu cowok saya. Gitu. Aha. Tolong jangan ganggu cowok kamu. Mm-mm. Gitu, terus jadi curiga kamu adalah? Saya curiga, mungkin gak sih cowok saya itu di belakang ada simpenan atau pacar lain lah selain saya gitu Ya loh. karena itu surat kalengnya yang kamu terima jangan ganggu cowok saya. Berarti yang ngirim cewek kalau tadi kan. Iya. Yang kamu curigai itu ada hubungan dengan cowok kamu, betul? Betul. Dan sampai parahnya itu dia nulis sampai di tembok rumah saya ditulis juga. Oke, di tembok juga ditulis dicoret-coret. Iya betul, ditulis juga. Oke. Dan tulisannya tuh sama. Sama dengan yang Dia kirim dengan surat kaleng itu. Oke. Udah sempet kamu chat lagi? Kamu hapus? Saya udah chat 2 kali mas. Dan itu dia Ada masih- lagi tulisan itu? Ada lagi. Curiganya adalah itu cewek yang ada hubungan dengan cowok kamu. Iya betul mas. Nah udah sebulan ini cowok saya sering banget ngajakin break kayak cari apa sih namanya buat berhentilah dulu sebentar. Tapi tuh Introspeksi. iya tapi tuh nggak putus. Nah, Bisa kali dalam seminggu itu dia bisa mutusin saya 3 kali. Tapi itu nggak putus, cuman minta buat vakum itu. vakum dulu sebentar. Oke, curiganya adalah, tapi kamu gak diputusin? Enggak, saya nggak diputusin. Oke, jadi curiganya ada hubungan sama cewek ini? Iya betul. Oke, ya udah. Kalau gitu kita undang saja langsung, undang saja langsung sang cowok, ya. Angga. adalah yang terindah
Angga, Iya mas. siapa cewek sebelah kamu? Pacar saya mas. Pacar. Oke. Oke, Mbak, ini sekarang lagi posisi vakum apa lagi pacaran nih sekarang nih? Sekarang lagi posisi vakum, Mas. Lagi vakum, lagi masa Iya. tenang lagi. Betul, Angga? Betul mas. Oke. Oke, kita bahas satu-satu ya dari yang masalah vakum dan masa tenang dulu. Kenapa kamu sering ngajak cewek kamu ini vakum dan masa tenang? Break, tapi nggak putus. Ya alasan saya sih mas, saya kan pengangguran mas. Saya nggak kayak cewek-cewek lain yang bisa jajanin dia, bisa bawa dia ke restoran mahal. Saya berkata udah nggak ini banget jadi cowok, mending saya break dan break dan break. Break gunanya apa? Saat break apa untungnya buat kamu? Saya ingin mencari kerja juga mas. Emang nyari kerja harus vakum itu? Enggak juga sih, tapi kan lebih fokus juga ya kan buat kita ke depannya. Apa kamu udah punya cewek lain kali? Enggak mas. Enggak. Oke, silakan Mbak, ngomong Mbak. Jadi tuh sekarang mau kamu tuh kayak gimana sih? Ya aku sih jalanin aja ya. Kan kamu tahu sendiri problem kita gimana. Emang dengan cara kamu ngajak aku break, terus kamu balik lagi ke aku, terus kamu break lagi, kamu balik lagi ke aku. Ya seharusnya kamu ngertiin juga lah. Aku ngajak jalan kamu kesini. Aku selalu nggak bisa. Aku selalu ngensel. Kamu tahu alasan itu aku gimana? Apa alasannya kamu kayak gini? Aku tuh ngajak kamu ke tempat-tempat mewah. Aku nggak bisa. Oke, jadi cewek kamu nih biaya hidupnya tinggi gitu. Iya mas. Terus kenapa nggak putus aja kalau emang kamu masih cinta kan sama dia jujur? Dibilang cinta sih ya pasti cinta lah mas. Cinta. Namanya pacar ya kan. Nah, terus untungnya apa? Break tuh apa untungnya buat kamu? Kalau kamu Saya- emang ngerasa saya- udah nggak mampu lagi, ya nggak cocok ya putus. Kalau break vakumnya Mia, itu kan nggak jelas ya Mia? Bos, Iya Mi? lah itu pakai brak brik begitu mau ujian nasional kali bos. Hah? Iya itu bocah pakai brak brik begitu mau menghadapi ujian nasional. Jadi dia biar tenang dulu kali begitu. Iya bilang masa tenang. Tapi kan gantung buat ceweknya kasihan Mi. Iya, ya bener juga. Masalahnya gini loh bos, mohon maaf. Kalau memang udah punya niat baik, artinya udah cocok sama tuh cewek, ceweknya juga udah seneng. Kalau menurut saya, daripada lama-lama mendingan lebih cepet-cepetin. Nikah nih kalian lah. Iya, ke jenjang yang lebih Kalau nggak serius. cocok ya udahan ya kan, cari yang lain. Kalau misalnya enggak ya enggak. Jadi kan statusnya jelas. Kalau digantung begini, lah baju digantung makin tiris. Iya. Nah kalau orang digantung kan kagak jelas itu namanya. Apalagi katanya udah berapa kali break sering ya? Udah sering banget, Mas. Tuh. Gitu. Padahal anak perempuan yang mohon maaf, anak perempuan itu lebih cepat dinikahkan kok. Kalau memang sudah artinya udah mapan dan siap. Kata Umi tuh dengerin, mending nggak kejelasan. Lu masih cinta sama dia? Cinta, Mas. Masih. Sekarang masalahnya cewek nih, dibilang katanya dia nggak punya kerjaan. Masalah nggak buat lo kalau dia nggak punya kerjaan? Nggak ada masalah sih, Mas. Saya nerima dia. Kan aku udah pernah bilang sama kamu, gimana pun kamu, mau apapun kamu, aku selalu support kamu. Udah, masalah itu, masalah kerjaan dia terima tuh, bukan alasan berarti. Apalagi? Makanya saya curiga, Mas, sama dia. Kenapa akhir-akhir ini dia sering banget ngajakin saya break. Tuh, curiga lo punya cewek lain nggak? Gak punya mas. Gak punya? Kan udah dia yang terima lo. disembunyiin nggak? Tuh, Sih cuma alasan saya cuma itu doang mas. apalagi udah pengangguran udah dia nggak masalah tuh. Ya saya mau dia mau ngajakin tukeran cincin. Oh dia ngajakin tukar cincin. Iya waktu Terus itu. lo nya nggak mau? Siap mas. Belum siap. Oke, bener lo ngajakin dia tukeran cincin? Iya, Mas. Saya pengen ngajakin dia tukeran cincin. Walaupun belum di depan orang tua saya, setidaknya kan ada ikatan berdua untuk kita aja lihat berdua tukerannya gitu loh. Ya kalau aku sih ya nggak. Kalau masalah buat tukeran cincin itu, aku mau. Tapi kan kamu tahu lah keadaan aku gimana. Keadaan. Aku kasihan sama kamu ya. Jadi itu yang membuat kamu juga alasan break tuh? Iya. Oke, gimana tuh Mbak? Cuman yang anehnya, Mas, aku tuh sering banget nemuin surat kaleng itu, Mas. Surat kaleng, oke. Iya. Terangin ke cowok lo, ayo. Jadi gini, akhir-akhir ini yang kita lagi berantem, aku sering banget nemuin surat-surat kaleng. Dan itu sampai di dinding rumah aku tembok, itu ada tulisannya juga. Aku mau ngejelasin kamu, tapi kamu nggak pernah balas respon aku gimana. Oke, kata-katanya adalah jelasin ke cowok lo. Jangan ganggu cowok gue. Gimana? Jadi lo curiganya adalah Aku curiga, apa kamu emang ada
simpenan lain atau cewek lain gitu.